Shalom bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Firman Tuhan akan menyapa kita pada hari ini untuk memberikan kekuatan bagi kita. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa yang memelihara kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Engkau masih memberikan kepada kami waktu yang sangat berharga, di mana kami boleh menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan pekerjaan kami pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang memampukan kami dan memberikan kekuatan yang baru bagi kami, agar apapun yang kami kerjakan ya Bapa, kiranya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini, Rabu 11 Mei 2022, yang tertulis dari 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tidak semua orang berani menerima resiko atas apa yang ia kerjakan. Tetapi di sini Rasul Paulus bersama dengan rasul-rasul yang lainnya, dia tahu bahwasanya setiap resiko yang ia kerjakan, seperti ia memberitakan firman Tuhan, ia menceritakan kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya dan di sekitar hidupnya, dia tahu resikonya adalah sangat pahit, resikonya adalah sangat menyiksa hidupnya. Untuk itu dia tahu bahwasanya ketika dia menerima resiko kehidupan tersebut, dia tidak pernah putus asa, dan dia tahu Roh Kudus akan memampukan dia untuk menjalani setiap pekerjaan yang Tuhan sampaikan kepadanya. Nats ini menceritakan oleh sebuah perintah untuk kita, di mana kita membagikan hidup ini untuk orang lain. Maka ketika kita menghayati kehidupan tersebut, kita masih diberikan Tuhan kehidupan yang sangat berharga ini, dan kita juga harus ikut serta dalam penderitaan yang dialami Yesus. Dan yang kita alami ini adalah kesusahan atau kesulitan, dan kehidupan sendiri adalah yang mau disampaikan kepada Tuhan kepada kita. Biarlah kita mengalami penderitaan tersebut, mengalami kesulitan tersebut, kiranya hanya dalam nama Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus dalam pelayanannya, ia sering menghadapi kesulitan. Bahkan nyawanya sendiri ditaruhkan dalam menjalankan pekerjaan pelayanannya. Ia sering merasa tertindas dan menghadapi beberapa penganiayaan sekalipun. Tetapi ia tidak pernah merasa terjepit, ia tidak pernah merasa ingin putus asa. Bahkan ia tidak membagikan ketakutannya terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dia yakin bahwa imannya mengatakan semua kesulitan dan semua penderitaan pasti akan ada jalan keluar. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak pernah mengalami keputusasaan. Dan itulah yang diceritakan kepada rasul-rasul yang lain, supaya rasul yang lain juga memiliki semangat yang ia miliki dalam kesulitannya. Jemaat yang terkasih dalam nats ini, kiranya kita semakin memiliki tekad dan kita semakin memiliki semangat juang dalam menempuh kehidupan kita ini. Tentu kehidupan yang kita hadapi sekarang adalah kehidupan yang tidak mudah kita lalui. Tidak sedikit orang yang enggan berjuang, tidak sedikit orang yang enggan berusaha menghadapi kesulitannya. Bahkan tidak sedikit orang yang mengalami keputusasaan. Akan tetapi ketika Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lainnya menerima penyertaan, menerima pertolongan dari Roh Kudus, begitu juga kita
ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan, yakinlah saudara yang terkasih, pertolongan penyertaan Roh Kudus akan memampukan kita dalam menghadapi kehidupan kita yang tidak mudah ini. Melalui renungan pagi ini juga kita diajak untuk mari kita melihat penderitaan dan kesulitan tersebut juga memiliki batas. Akan tetapi ketika kita menerima Roh Kudus untuk membantu kita, yakinlah kita tidak pernah merasa terjepit karena kita tahu bersama Tuhan akan menerima jalan keluar dan itu menjadi sukacita bagi kehidupan kita. Mari kita menghayati bahwa setiap orang yang semakin mengandalkan Tuhan, memfokuskan pikirannya kepada pertolongan Allah, tentu kita akan terberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang kami dengar pada pagi yang cerah ini, kiranya itu menjadi motivasi bagi kami, hingga kami boleh berjuang dan memiliki pengharapan agar apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami terima dalam kehidupan ini ya Tuhan, kiranya menjadi renungan bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah firman-Mu ya Bapa menyertai kami dalam menghadapi setiap kesulitan, agar kesulitan tersebut menjadikan kami semakin mendekatkan diri kepada-Mu ya Bapa. Berkati juga Tuhan setiap jemaat-Mu yang sedang menghadapi persoalan. Engkaulah yang membantu mereka ya Bapa menghadapi setiap persoalan hidupnya. Kami memohon ya Tuhan kepada setiap jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, kiranya Engkaulah yang membantu mereka lewat kesembuhan daripada-Mu, agar mereka mampu melakukan aktivitasnya dengan sukacita dan mampu mencukupi setiap kebutuhan mereka masing-masing. Kami akui ya Tuhan, kami adalah makhluk yang penuh dengan keterbatasan, makhluk yang penuh dengan dosa. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa, agar kami semakin layak menjadi anak yang Engkau kasihi. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasihanilah kami. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati.